Orang beriman itu kalau rohaninya sehat, maka dia akan menikmati perintah-perintah Allah. Itu tandanya orang beriman, harus menikmati perintah Allah. Kalau kita tidak menikmati perintah-perintah Allah, yakinlah bahwa hati kita dalam keadaan sakit. Yakinlah bahwa iman kita dalam keadaan lemah, sehingga kita tidak mampu menikmati perintah-perintah Allah. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau kamu sudah mampu merasakan nikmatnya ibadah, dan kalau kamu sudah mampu merasakan sedihnya perasaan kamu, hancurnya hati kamu ketika kamu terlepas melaksanakan perintah Allah, kamu sedih, kamu menangis, fa anta mu'min. Itulah tanda bahwa kamu orang beriman. Itulah tanda bahwa iman kamu dalam keadaan sehat. Ketika seseorang terlambat sholat, dia bersedih, dia menangis, seakan-akan dia kehilangan seluruh keluarga dan harta bendanya, sebagaimana sabda Nabi SAW, man fatathu salatun faka'annama wutir ahluhu wa maluh. Siapa yang terluput satu sholatnya, seakan-akan dia kehilangan seluruh keluarga dan harta bendanya. Maka orang yang beriman akan sedih ketika dia terluput melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila hari ini kita masih merasa malas untuk ibadah, kita merasa terbebani dengan taat kepada Allah, dan tidak merasakan lezatnya salat, qiraatul Quran, zikrullah, puasa, qiyamul lail, maka ini tanda bahwa kita sedang sakit iman. Penyakit iman jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit hati. Penyakit iman jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit jasad. Karena penyakit jasad manusia ini akan berakhir ketika manusia itu mati. Ketika manusia mati, penyakitnya pun ikut mati bersama jasadnya. Tapi penyakit iman terus akan berkepanjangan, membawa orang itu dalam keadaan sakit selama-lamanya sampai di akhirat nanti. Oleh karena itu, ittahimu anfusakum, tuduhlah dirimu. Tuduhlah dirimu, kata Sayyidina Umar. Tuduhlah diri kita masing-masing. Apakah kita ini memiliki iman yang kuat sehingga kita mampu merasakan lezatnya salat, nikmatnya beribadah kepada Allah? Atau justru hari ini kita masih merasa beban saat kita mengerjakan perintah Allah? Tanda orang beriman itu merasa nikmat di dalam ibadah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan firman-firman Allah bertambah imannya. Kenapa? Karena dia cinta Allah, karena dia rindu dengan Allah. Dia senang mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran. Itu dia merasa sedang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda sallallahu alaihi wasallam sering menyuruh sahabatnya membacakan Al-Quran. Saya sudah semakin ngerti. Hubbud dunya ra'su kulli hati'atin. Cinta dunia itu merupakan pangkal segala kesalahan. Pembunuhan, perampokan, penipuan, ya, pertengkaran, kedengkian, hasud. Semua itu disebabkan karena manusia salah memahami dunia. Semua itu disebabkan karena manusia itu tamak dan rakus kepada dunia, sehingga terjadi macam-macam peristiwa di dunia ini. Orang yang beriman, dia faham apa sebenarnya hakikat dunia. Ini yang dikatakan oleh sahabat Harisah yang pertama. Azhafat nafsi anid dunya ya Rasulullah. Pesona saya kepada dunia sudah
hilang. Saya sudah semakin paham mengenai hakikat dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa azma'u fi nahari. Aku senang ya Rasulullah, aku gembira ketika aku mampu berpuasa saat panas terik matahari di siang hari karena Allah. Aku menikmati puasa. Aku gembira saat mampu berpuasa karena Allah, walaupun panas yang luar biasa. Karena itu aku lakukan karena Allah. Wa ashartu layali, dan aku senang ya Rasulullah saat aku mampu bangun sholat di malam hari ketika orang-orang lelap dalam tidurnya. Menikmati ibadah, menikmati puasa, menikmati sholat, menikmati qiyamul lail. Itu semua merupakan tanda orang yang beriman kepada Allah. Maka di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala perkaya kita dengan amalan-amalan rohani. Dan Allah perintahkan kita untuk mengurangi makanan-makanan jasmani. Supaya apa? Supaya iman kita meningkat dan nafsu kita terkontrol. Itu tujuan Allah. Supaya kita selamat. Supaya kita tidak dikendalikan nafsu. Supaya kita tidak jadi orang munafik. Maka perbanyaklah amalan di bulan suci Ramadan untuk membersihkan hati kita. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamu lailihi tatawuan. Allah perintahkan kita puasa di siang hari. Allah perintahkan kita sholat di malam harinya. Terus menerus bulan Ramadan kita dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Allah. Wa may yataqarrab bi khaslatin fihi kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa orang mengerjakan amalan sunnah di bulan suci Ramadan, dia diganjar seperti mengerjakan amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Wa man adda faridatan, dan siapa yang mengerjakan amalan fardu di bulan Ramadan, kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa, maka dia diganjar seperti mengerjakan 70 kali amalan fardu di bulan yang lain. Subhanallah, begitu besar bulan yang mulia ini. Maka orang yang luput mendapatkan ampunan Allah, maka benar-benar dia dikatakan orang yang rugi. Ba'uda man adraka ramadhana walam yughfar lahu. Celakalah seseorang, rugilah seseorang ketika dia menjumpai Ramadan di depan matanya bersama dia, tapi dia gagal mendapatkan ampunan Allah di bulan tersebut. Bulan ini adalah bulan ampunan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, in adraktu lailatul qadri fama aqulu fiha?" Ketika aku menjumpai malam Lailatul Qadar, apa sebaiknya di waktu yang singkat itu yang aku ucapkan, yang aku minta kepada Allah ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Pada saat itu wahai Aisyah, ucapkan olehmu Allahumma innaka afuun, ya Allah engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka memaafkan hamba, fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Minta maaf kepada Allah. Minta maaf kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Ketika dosa kita diampuni oleh Allah, ketika salah kita dimaafkan oleh Allah, selesai semua permasalahan kita dunia dan akhirat. Banyaknya masalah yang kita alami hari ini, gelisahnya hati seorang hamba, itu semua disebabkan karena dosa kita yang belum diampuni oleh Allah. Itu semua disebabkan karena salah kita yang belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan di bulan Ramadan yang mulia dan penuh berkah ini, perbanyaklah kita dengan melakukan amalan-amalan saleh. Yang mana di bulan ini doa kita sangat mustajab. Inna lis-shaim inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa saat menjelang berbuka, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Maka Nabi ajarkan kepada kita
untuk selalu membaca doa dalam hari-hari kita di bulan Ramadan. Khaslatani turduna biha rabbuka, dua hal yang menyebabkan Allah ridha kepada kamu. Fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruh, banyaklah kalian mengucapkan syahadat dan istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Wa khaslatani la ghina ankum rabbukum, dan dua hal yang kamu sangat membutuhkannya dari Allah. Dua hal yang kamu sangat berhajat dari Allah. Apa itu? Fatas'alunal jannah wa ta'awwaduna minan nar. Mintalah kalian kepada Allah surga dan berlindunglah kalian daripada api neraka. Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, kalau kita ingin menang di dunia dan di akhirat, jangan coba-coba kita lari daripada agama. Itu resepnya. Jangan coba-coba kita lari daripada agama. Istiqomah taat kepada Allah. Apalagi kita berada di bulan Ramadan. Tidak perlu kita toleh kanan, tidak perlu kita toleh kiri. Jangan ragu dengan janji Allah. Janji Allah pasti dan pasti. Lalu bagaimana? Hadapkan wajah kita menghadap pada agama. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Arahkan wajahmu menghadap agama yang lurus. Fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha, karena fitrah manusia itu ada dalam agama. Kita mau bahagia ada dalam agama. Kita mau aman ada dalam agama. Kita mau tenang ada dalam agama. Jangan coba-coba lari daripada agama. Walaupun kita punya segala-galanya, kalau kita lari daripada agama, Allah jamin orang tersebut tidak akan pernah bahagia dunia dan akhirat. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang lari daripada peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapati kehidupan yang gersang. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti orang tersebut akan dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan buta matanya. Coba bayangkan, di mahsyar yang begitu dahsyat, orang yang lari dari agama dibutakan oleh Allah matanya. Penderitaan di atas penderitaan yang luar biasa. Apa sebabnya? Dia menolak perintah Allah, dia lari daripada agama, dia malas taat kepada Allah. Di dunia hidupnya sengsara, di akhirat nanti Allah butakan matanya. Mahsyar suasana yang begitu genting, mahsyar suasana yang begitu dahsyat. Manusia dibangkitkan menuju ke mahsyar dalam keadaan khufatan auratan ghurlan, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, dan terlanjang bulat. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, khufatan auratan ghurlan, hal yang duruna ba'duhum li ba'din ya Rasulullah? Mereka berkumpul dalam keadaan telanjang, laki-laki dan wanita, apakah mereka tidak saling memandang ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, ya Aisyah, al-amru yawma idin asyaddu min ayyandura ba'duhum li ba'din. Peristiwa gentingnya hari mahsyar, wahai Aisyah, begitu dahsyat sehingga orang sudah tidak berpikir lagi untuk melihat lawan jenisnya. Begitu dahsyatnya hari mahsyar sehingga orang sudah tidak terpikir lagi untuk melihat lawan jenisnya. Dan saat itu orang-orang yang menolak perintah Allah, orang-orang yang lari daripada agama, Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta matanya. Maka orang buta itu bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa mataku hari ini menjadi buta, sedangkan dulu di dunia aku punya mata dan bisa melihat ya Allah. Qala fakadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu ketika kau hidup di dunia, wahai hambaku, kata Allah, aku datangkan peringatan kepada kamu semua. Aku kirim nabi dan rasul. Nabi dan rasul orang-orang mulia yang aku cintai. Aku korbankan mereka untuk mendidik dan membimbing kamu,
memberitahu kamu ke jalan yang benar. Aku turunkan Al-Quran, aku datangkan da'i-da'i, mengingatkan kamu semua. Fanasitaha, tapi sayangnya kau lupakan, kau lari dari peringatan itu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka aku pun hari ini akan melupakan kamu, kata Allah. Mana ada malapetaka yang lebih besar dibandingkan ketika Allah Subhanahu wa taala melupakan hambanya. Maka gunakan kesempatan yang mulia di bulan Ramadan ini untuk memahami hakikat dunia, untuk memahami hakikat kehidupan kita yang sebentar ini. Apa sebenarnya Allah maksudkan mengirim kita ke dunia ini? Harus bagaimana kita menjalani kehidupan yang singkat ini, dan akan kemana berakhirnya kehidupan kita nanti. Jangan sampai kita bodoh, jangan sampai kita seperti orang gila yang jalan ke sana kemari tidak tahu tujuan dan maksudnya. Jangan. Kita orang Islam harus faham apa maksud Allah hadirkan kita ke dunia, harus bagaimana kita jalani kehidupan dunia ini, dan kemana berakhirnya kehidupan kita nanti. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Wahai manusia, apakah kamu mengira bahwa aku hadirkan kamu ke dunia ini sia-sia belaka? Dan apakah kamu menyangka bahwa kamu tidak akan kembali kepadaku suatu saat nanti? Kenapa Allah pertanyakan ini kepada kita? Karena masih banyak manusia yang hidup di dunia ini macam orang gila. Dia berjalan ke sana kemari, tidak tahu tujuan hidupnya apa. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak memahami hakikat kehidupan. Dan jangan sampai kita tergolong orang-orang yang rugi karena tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Tapi jadilah kita orang-orang yang faham, orang-orang yang pintar, bahwa bulan ini bulan besar, bulan ini bulan yang agung. Fihi lailatun khairum min lailatul qadr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman fattara sa'iman kana maghfiratan lidunubih. Siapa yang memberi buka puasa di bulan Ramadan untuk saudaranya yang berpuasa, Allah ampunkan dosanya. Walahu ajru sha'im, dan dia juga mendapatkan pahala puasa. Ketika Nabi sampaikan ini, sahabat-sahabat yang kebanyakan orang miskin bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yufattiru sha'im." Tidak semua di antara kita mampu punya sesuatu untuk diberikan saudara kita yang sedang berpuasa untuk berbuka. Tapi kami ingin dapatkan pahala besar itu, ya Rasulullah. Bagaimana caranya? Kami miskin, kami tidak punya apa-apa, tapi kami tidak mau kehilangan pahala itu. Nabi SAW adalah nabinya orang kaya dan nabinya orang miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhannya orang kaya dan Tuhannya orang miskin. Orang kaya dan orang miskin punya kesempatan yang sama untuk meraih fadilah yang besar di bulan Ramadan. Maka Nabi SAW jawab pertanyaan si miskin. Apa kata Nabi? A'tallahu thawabahu ala man fattara sa'iman walau ala tamratin aw syurbatin min ma'in aw madaqatin min labanin. Allah tetap berikan pahala tersebut kepada seseorang yang memberi buka puasa walaupun sebutir kurma saja, atau seteguk air saja, atau sesisip susu saja. Kalau memang itu yang dia miliki dan dia ikhlas berikan karena Allah untuk saudaranya yang sedang berpuasa, kana maghfiratan lidunubi, Allah ampunkan dosa dia, walahu ajru shaim, dan dia juga mendapatkan pahala puasa. Keuntungan yang besar ada di depan kita. Jangan kita lalaikan hari-hari kita di bulan Ramadan. Gunakan amalan yang terbaik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi orang yang paling dermawan, dan kedermawanan Nabi bertambah saat datang Ramadan. Nabi orang yang paling semangat, dan semangat Nabi bertambah ketika datang Ramadan. Maka kita harus terus bersemangat dari awal sampai akhir Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimad du'afa wal masakin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka anta a'azzul akram. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadik lam tumallikna minha syai'an fa in fa'alta dhalika bina fakun anta waliyuna wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna qulubana wa jawarihana wa nawasiyana biyadik lam tumallikna minha syai'an fa in fa'alta dhalika bina fakun anta waliyuna wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khaira khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.